ini kita mempromosikan kekuatan pemberdayaan perempuan. Nah, di antaranya adalah ketahanan keluarga. Bagaimana generasi muda ini adalah merupakan generasi penerus gitu, dan mereka harus diberdayakan dan dibimbing bagaimana caranya. Jadi hari ini panitia-panitia kita itu rata-rata anak SMA atau masih kuliah. Jadi semua usianya di bawah 21 tahun. Kita mensponsori mereka, kita guide mereka bagaimana caranya membuat acara nasional agar acara itu sukses, dan dalamnya kita kasih 12 kementerian untuk memberikan mereka pendampingan, bisa dinas, serta dari para mentor-mentor yang memberikan jasa secara gratis. Jadi bulan Mei ini sebetulnya adalah perayaan dari 100 tahun Kongres Pemuda pertama di Indonesia. Nah, tahun 1926 itu adalah awal dari kongres itu, tapi itu kan masuk ke bulan Juni, itu adalah hari lahirnya Pancasila. Kita tahu di sini pada saat ini negara kita banyak kampanye-kampanye yang kurang menyenangkan dan para pemuda kita terhasut. Jadi makanya yuk kita fokusin ke pemberdayaan pemuda, kita fokusin bagaimana caranya pemuda ini bisa maju. Mengingat bahwa 100 tahun lalu sebelum kemerdekaan, pemuda ini merupakan gear dari kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi acara ini 3 hari. Setiap pagi kita mulai dengan pembukaan budaya leluhur kita. Budaya itu misalnya dari parade, dari silat bersama pendekar-pendekar Nusantara, kemudian bagaimana cara pemuda ini membawa budaya leluhur ke kekinian, bagaimana kekinian itu bisa dipasarkan. Nah, salah satu di antara yang mereka butuh tidak hanya pelatihan, tapi adalah pemasaran. Jadi makanya kita ada bazar. Satu, apakah barang-barang yang mereka hasilkan itu ada pasarnya. Pasarnya itu tatap muka melalui bazar, dan juga pasarnya itu online. Kalau mereka sudah ada pasar online nasional, bagaimana cara masuk pasar online secara internasional? Di sini kita menghadirkan para mentor-mentor. Oke, acara ini Bu. Ya, jadi kita ada dari 12 kementerian. Yang kita mulai itu dari ketahanan keluarga, dari makanan, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, itu semua gimana caranya berjualan dari hasil dari rumah, hasil dari tani, hasil dari perhutanan mereka. Kemudian kita ada masalah healing, yaitu dengan Kementerian Kepemudaan dan Olahraga, karena Gen Z sekarang adalah anti hustle dan dengan dunia yang sangat cepat, bagaimana cara mereka bisa mengadaptasi. Dari situ baru kita masuk ke kementerian-kementerian yang masuk ke pemasaran, yaitu Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi Kreatif, itu semua masuk ke dalam kategori pemasarannya. Kita juga gimana caranya untuk membantu teman-teman kita yang lainnya. Kita menghadirkan Kementerian Sosial, kemudian ada Kemenko PMK, dan juga kita ada perwakilan dari kantor staf presiden serta kantor komunikasi presiden. Semua hadir, dan juga Kementerian Kesehatan. Kita tidak ingin para pemuda kita bakal terhasut, kita ingin bahwa mereka bersatunya tidak hanya di jalan, tetapi di karya-karya yang disediakan. Oke, Berikutnya kedua hari ini kita ada parade budaya. sisanya ke depannya ini. Berikutnya kedua hari ini kita ada parade budaya. Kita juga mau memamerkan hasil karya inovasi-inovasi di tenun dan membati, kemudian juga silat-silat. Nah, kita setiap harinya kita memperlihatkan budaya. Jadi hari pertama kita buka dengan senang, hari kedua adalah hasil karya dari semua provinsi. Jadi budaya tarinya, budaya khasnya, budaya kulinernya, itu di hari kedua. Dan di hari ketiga adalah budaya bela diri kita. Bagaimana cara para ini dari budaya bela diri dengan hasil dengan berkarya secara tari. Jadi tidak dengan bagaimana dengan demonstrasi, tapi dengan cara bertari. Jadi bagaimana menguatkan emosi bela diri itu dalam bentuk seni. Oke, kalau untuk Kementerian Pertanian itu bagaimana cara mereka bisa membangun sistem ketahanan pangan
sendiri-sendiri melalui lahan 100 meter. Jadi menggunakan 100 meter itu kami akan membina bagaimana mereka bisa bertani sendiri, gimana mereka bisa beternak, gimana cara mereka budidaya ikan lele, bagaimana mereka bisa menghasilkan tempe sendiri, karena kan karena sekarang mahal semuanya, gimana mereka bisa dalam sebulan itu untuk satu keluarga menghemat sekitar 1,5 juta, dan bagaimana cara menyicil untuk ketahanan pangan di rumah masing-masing. Oke. Atau bagaimana sih Bu? Jadi ini kita baru launching, setelah ini kita pertama kali launching di kota Jakarta, setelah itu kita akan ke daerah-daerah. Tapi di sini pun kayak tadi banyak pemuda-pemuda yang mau menghadiri, dan caranya yang paling penting adalah pupuk gitu. Bagaimana cara penggunaan pupuk agar tanaman mereka subur dan tidak mati. Ya, di sini kita akan menjadi agenda tahunan seperti hari ini telah hadir bersama kita 5.000 orang kayak tadi pagi. Itu juga kita sudah bisa mengelilingi danau lapangan banteng yang besar sekali, jadi antusiasnya sangat luar biasa. Dari pagi sampai sore ini kita akan stop crowd-nya. Ya, jadi tadi pagi hari kita dibuka oleh Kementerian UMKM dan juga tadi ada pekerjaan. Jadi kita akan tetap melakukan pembinaan, kita menyusuri semua masalah-masalah yang ada, dan kami berminat bahwa komunitas ini mereka meningkatkan resiliensi pemuda di menghadapi semua yang ada. Kita mengurangi dinamika kayak Indonesia gelap, kemudian misalnya ada apapun itu, kita mengurangi hal-hal yang kurang menyenangkan, dan bagaimana menjadi hal-hal yang positif. Oke.